Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Farhana. Di sini saya akan melaksanakan praktikum IPA kelas 5B pada hari Selasa tanggal 23 bulan 11 2021. Selanjutnya, tujuan diadakannya praktikum ini adalah agar mahasiswa mampu mengklasifikasikan hewan-hewan. Hewan didefinisikan sebagai makhluk hidup yang bernyawa. Dia mampu bergerak atau berpindah tempat dan mampu bereaksi terhadap rangsangan. Hewan atau animalia itu terdiri dari beberapa kelompok. Ada vertebrata sama invertebrata. Vertebrata adalah bertulang belakang, sedangkan invertebrata adalah hewan tidak bertulang belakang. Di sini yang akan dibahas adalah filum Arthropoda, adalah salah satu anggota dari kelompok invertebrata. Nah, filum ini terdiri dari beberapa kelas. Ada insekta, ada krustasea, dan ada myriapoda, serta arachnida. Dari beberapa filum tersebut memiliki ciri-ciri pada hewan. Mari kita lihat pembagian klasifikasi hewan tersebut. Alat dan bahan untuk praktikum yaitu di sini telah disediakan untuk alat dan bahannya 5 jenis hewan, yaitu ada udang, kaki seribu, laba-laba, semut, dan nyamuk. Untuk prosedur praktikumnya yaitu pertama, saya sudah menangkap semua jenis hewan ini, kelima jenis hewan ini. Kemudian yang kedua kita amati keempat hewan tersebut, dan yang ketiga kita akan menuliskan perbedaan dari kelima jenis hewan ini. Di sini kita akan mengamati yang pertama adalah nyamuk. Di sini nyamuk sangat terlihat jelas bahwa dia memiliki 3 pasang kaki atau 6 kaki dan memiliki sepasang sayap. Kemudian nyamuk juga memiliki sepasang antena. Dan nyamuk ini termasuk ke dalam kelas insekta karena tubuhnya terdiri dari ada mata, kaki, kepala, rongga dada, perut, dan sayap di sini dan sebagainya. Selanjutnya kita akan mengamati semut. Di sini semut memiliki sepasang antena. Nah, di sini semut memiliki sepasang antena. Nah, kemudian dia juga memiliki mata. Selain itu juga terdapat 3 pasang kaki atau 6 kaki. Nah, di sini terdapat sepasang sayap juga pada semut. Selain itu, di sini pada semut juga termasuk kelas insekta. Nah, di sini juga terdapat antena yang digunakan semut sebagai alat peraba. Nah, di sini juga semut termasuk ke dalam serangga sosial karena dia hidupnya selalu bersama-sama. Selanjutnya di sini ada laba-laba. Setelah kita perhatikan di sini, laba-laba memiliki 4 pasang kaki atau ada 8 kaki di sini. Kemudian terlihat bahwa di kakinya itu terdapat ruas-ruas. Selain itu, pada laba-laba di sini tidak terlihat. Nah, di sini tidak memiliki mulut pengunyah ya jika pada laba-laba. Kemudian juga pada laba-laba tidak memiliki antena. Nah, pada laba-laba tidak memiliki antena. Dan laba-laba juga tidak memiliki sayap. Sekarang kita di sini melihat ada udang. Udang ini memiliki mata, kemudian ada juga sepasang antena, terus juga terdapat kaki, ekor, ini termasuk abdomennya, dan yang di atas adalah di bagian sini adalah cephalothoraks ya. Nah, tubuhnya udang ini terdiri dari cephalothoraks dan abdomen. Jadi dia menyatu bagian kepala dengan badannya ini. Kemudian ada 2 pasang antena juga ya, di sini ada 2 pasang antena dan ada 10 pasang kaki di sini ya. Ada 10 pasang kaki yang terdiri 1 pasang paling depan sebagai pencapit
nih paling depan sebagai pencapit. Kemudian 4 pasang kaki untuk berjalan dan 5 pasang kaki untuk berenang. Nah, di sini ya, terdapat 5 pasang kaki untuk berenang. Nah, terdapat juga rostrum pada bagian depan kepala. Nah, ini juga nih rostrumnya berujung tajam sebagai alat untuk menyerang musuh pada udang. Nah, di sini terdapat pada udang rostrumnya. Selanjutnya di sini kita akan mengamati kaki seribu. Di sini hewan kaki seribu tidak terdapat tulang belakang ya. Dia termasuk invertebrata. Kemudian di sini dia memiliki banyak kaki atau dia termasuk ke dalam kelas Myriapoda dan subfilum Diplopoda. Nah, di sini terdapat dia memiliki sepasang antena ya. Kemudian di tubuhnya ini dia bersegmen. Setiap segmen itu memiliki 4 pasang kaki. Nah, setelah tadi saya hitung, ternyata di sini terdapat 16 segmen. Berarti jika ditotalkan jumlah kaki pada kaki seribu ini adalah 84 kaki. Dia memiliki 84 kaki. Nah, belum termasuk yang bagian depan. Bagian depan hanya memiliki di bagian kepalanya ini hanya memiliki satu ya, hanya memiliki satu kesininya, satu pasang kaki. Berarti ada sekitar 86 kaki di sini. Nah, dia memiliki begitu banyak kaki. Kemudian dia juga memiliki mandibula, yaitu rahang bawah. Nah, ini digunakan untuk mandibula ini digunakan untuk seperti dia saat ingin memakan daun untuk makan. Nah, dia biasanya melindungi dirinya dengan menggulung badannya. Nah, selain itu kaki seribu ini tidak memiliki sayap. Dari hasil pengamatan yang sudah dilakukan tadi, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa nyamuk, semut, kemudian kaki seribu, serta laba-laba dan udang memiliki kesamaan, yaitu mereka termasuk ke dalam kelompok hewan invertebrata atau tidak memiliki tulang belakang, dan dia termasuk filum Arthropoda atau memiliki kaki yang berulas-ulas atau berbuku-buku. Nah, di sini laba-laba dimasukkan ke dalam kelas Archinida, kemudian nyamuk dan semut termasuk ke dalam serangga, nah atau insekta, kemudian udang termasuk krustasea, dan kaki seribu termasuk ke dalam Myriapoda atau subfilum Diplopoda. Makhluk hidup merupakan benda hidup yang mempunyai ciri khas yang membedakan dengan makhluk tak hidup. Ciri makhluk hidup yang membedakan dengan tak hidup antara lain ada bernapas, bergerak, menerima, dan menanggapi rangsang, kemudian berkembang biak dan tumbuh. Nah, dalam pertumbuhan dan perkembangan ini memerlukan makanan, dan nanti hewan tersebut akan mengeluarkan zat sisa. Proses pengklasifikasian yaitu dengan cara meneliti, baik dengan pengenalan, pencirian, mencari persamaan ciri atau maupun perbedaannya. Kemudian nanti akan dibentuk penamaan dan pengelompokan secara rinci. Nah, makhluk hidup di dunia ini sangat beraneka ragam. Keanekaragaman dari makhluk hidup itu menjadikan para ilmuwan membuat suatu sistem yang dinamakan klasifikasi. Nah, tujuan diadakannya klasifikasi yaitu agar mempermudah untuk mempelajari makhluk hidup sesuai dengan persamaan ataupun perbedaan yang ada pada makhluk hidup tersebut.